Apa kabar adik-adik di rumah hari ini? Apakah semuanya sehat? Sehat semuanya? Kak Livia gimana kabarnya Kak? Sehat, luar Wah, biasa. Puji Tuhan. Kalau Kak Evelyn gimana? Sehat luar biasa. Wah, puji Tuhan ya adik-adik. Kak Santi juga kabarnya sehat luar biasa. Semoga adik-adik di rumah juga semuanya sehat dan kabarnya baik semua ya. Oke, adik-adik tahu nggak hari ini ada yang spesial loh. Apa ya yang spesial? Ayo, ada yang tahu? Tebak-tebak. Ada yang tahu? Wah, kayaknya ada yang tahu, ada yang enggak nih. Oke, kalau gitu kita tanya dulu Kak Livia. Kak Livia, apa sih yang spesial hari ini? Hari ini kita beribadah sambil memperingati dan mengucap syukur karena gereja kita berulang tahun. Wah, betul sekali adik-adik. Jadi hari ini kita merayakan hari ulang tahun gereja kita yang sudah berusia 37 tahun. Wah, puji Tuhan ya adik-adik. Semuanya itu adalah berkat kebaikan Tuhan sehingga gereja kita masih dapat berdiri hingga pada saat ini. Tuhan selalu menjaga, melindungi sehingga gereja kita dapat menjadi berkat buat orang banyak. Adik-adik, kita juga bersyukur karena Tuhan juga menjaga kita semuanya. Puji Tuhan ya adik-adik. Tuhan sangat mengasihi kita karena Tuhan sangat baik sama kita. Kalau gitu sekarang kita mau bersyukur nih sama Tuhan melalui sekolah minggu kita. Kita akan memulai sekolah minggu kita dengan berdoa. Semuanya siap? Kak Livia siap? Siap dong. Kak Evelyn siap? Siap. Oke, semuanya siap. Kita akan berdoa bersama-sama. Jadi adik-adik di rumah ikutin kata-kata Kak Santi. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami bersyukur Kami bersyukur buat penjagaan Tuhan buat penjagaan Tuhan yang kami rasakan. yang kami rasakan. Sekarang kami Sekarang kami akan memulai akan memulai sekolah minggu kami. sekolah minggu kami. Ajar kami Tuhan Yesus Ajar kami Tuhan Yesus agar kami dapat dapat mengikuti sekolah minggu ini mengikuti sekolah minggu ini dengan tenang. dengan tenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Amin adik-adik. Oke, seperti tadi yang kakak katakan, Tuhan Yesus sangat baik sama kita. Jadi sekarang kita mau bernyanyi dengan semangat memuji Tuhan. Semuanya bangkit berdiri ya. Kita akan bernyanyi bersama-sama. Nanti ikutin gerakannya Kak Santi dan Kak Livia. Oke, kita bernyanyi. Tuhan Yesus baik. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita ulang sekali lagi dari awal ya adik-adik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh oh, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh oh, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yeay, puji Tuhan. Tuhan Yesus
terus baik sekarang sampai selama-lamanya. Oke adik-adik, sebentar lagi kita mau belajar firman Tuhan ya adik-adik. Tapi sebelum itu kita mau belajar satu lagu baru. Adik-adik masih semangat? Masih semangat ya. Jadi nanti adik-adik dengerin kakak-kakaknya dulu nyanyi. Habis itu kita akan nyanyi bareng-bareng. Oke, siap semuanya? Siap ya. Siap Kak Evelyn? Siap. Kak Olivia siap? Siap. Oke, semuanya siap. Dengerin dulu ya kita nyanyinya. Oke, yuk Kak Evelyn. Hanya dekat Allah saja hatiku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Yuk nyanyi bareng-bareng adik-adik. Hanya dekat Allah saja hatiku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Yeay, puji Tuhan. Semuanya adik-adik sudah boleh duduk ya, karena sekarang kita akan belajar firman Tuhan bersama Kak Livia. Adik-adik sudah siap? Siap semuanya? Kak Livia siap? Siap. Oke, silakan Kak Livia. Shalom adik-adik. Tadi sudah memuji Tuhan bersama Kak Santi, Kak Livia juga dan Kak Evelyn. Sekarang kita akan belajar firman Tuhan. Tapi lebih tepatnya karena hari ini kita memperingati juga ulang tahun gereja kita yang ke-37 tahun. Jadi hari ini Kak Livia akan cerita sedikit, mungkin gak sedikit sih adik-adik, agak panjang ya, tentang gimana sih gereja kita bisa jadi seperti sekarang. Gimana sih dulunya, siapa sih yang bangun gereja ini? Kayak gitu adik-adik. Jadi sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kata-kata Kak Livia. Oke? Tuhan Yesus, terima kasih karena tadi kami boleh memuji Tuhan. Saat ini kami akan belajar firman Tuhan dan mencari tahu seperti apa sejarah gereja kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Kan tadi Kak Livia bilang kalau gereja kita sudah berusia berapa yo? 37 tahun. 37 tahun itu tua apa muda ya adik-adik? Udah lama atau masih sebentar ya adik-adik? Coba adik-adik umurnya pada berapa ayo? Berapa? Coba umurnya adik-adik di ini nih, umur gereja 37 dikurangin sama umurnya adik-adik. Ayo yang pertama Madia, berapa jadinya selisihnya? Berapa setelah dikurangin? Selisihnya tuh pasti agak jauh ya adik-adik. Hasil dari pengurangan itu pasti agak jauh. Berarti gereja kita udah berdiri cukup lama. Atau coba nih, tanya deh ke papa mamahnya umurnya berapa. Siapa tahu ada papa mama adik-adik yang umurnya juga 37 tahun. Wah, berarti itu sudah cukup lama adik-adik. Tapi kan kita taunya kalau gereja kita itu berdirinya sejak tahun 1983 sampai sekarang, makanya usianya 37 tahun. Tapi gereja kita itu bermula dari jauh dari sebelum itu. Wah,
Dari kapan ya? Dari tahun 1977. Wah, lama sekali ya itu. Kapan itu Kak? Ya ampun, itu kayaknya tahunnya udah lama banget. Iya adik-adik, itu udah lama banget. Bahkan dari sebelum Kak Livia lahir. Mungkin saat itu papa mamanya Kak Livia itu masih kecil-kecil adik-adik. Kak Livia belum lahir, mama papa kalian mungkin ada yang belum lahir atau mungkin ada yang masih kecil banget. Dan gereja kita sudah bermulai dari sana. Siapa ya yang memulainya? Jadi adik-adik, ada seseorang yang bernama Pak Yono. Pak Yono itu datang nih ke Jogja. Terus dia merasa, sepertinya aku harus mendirikan gereja untuk orang-orang di sini. Terus Pak Yono mencari di mana enaknya untuk mendirikan gereja itu adik-adik. Akhirnya Pak Yono melihat suatu rumah yang disewakan. Akhirnya Pak Yono tanya nih sama ibu yang punya rumah gitu kan. Bu, bolehkah saya menyewa rumah ini? Oh iya Pak, boleh. Akhirnya Pak Yono sewa rumah itu. Dan Pak Yono lengkapin rumah itu, ditata rumahnya, dikasih kursi yang cukup banyak. Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang mau datang beribadah, udah ada tempatnya, gitu adik-adik. Dan itu kan tahun 1977. Tapi nggak di tahun itu ibadah pertama mulai. Ibadah pertama dimulai di tahun selanjutnya, di tahun 1978. Di bulan April, itu ibadah pertama di rumah sewa itu, dipimpin sama Pak Yono. Nah, terus beberapa bulan, terus tahun, itu Pak Yono tiba-tiba harus kembali ke Australia. Loh, Pak Yono ini orang Indonesia atau orang Australia, Kak? Jadi Pak Yono ini punya orang Indonesia nih, Pak Yono orang Indonesia. Terus punya istri orang Australia. Nah, karena suatu hal Pak Yono dan istrinya harus kembali ke Australia. Gitu adik-adik. Terus siapa dong yang akan melanjutkan atau memimpin gereja itu? Akhirnya Pak Yono memanggil Pak Hartoyo yang kita kenal sekarang. Mungkin ada adik-adik yang manggilnya Eyang Har, atau juga ada yang manggil Opa, atau ada yang manggil Pak Har juga gitu ya. Pak Har ini datang bersama istrinya yang biasa kita sebut Bu Har atau Eyang Har juga gitu kan. Pak Har dan Bu Har datang, dan beberapa minggu setelah itu akhirnya Pak Yono kembali ke Australia. Akhirnya gerejanya itu dipimpin sama Pak Har. Ya, bener banget, dipimpin sama Pak Har. Dan ibadah pertama kali yang Pak Har pimpin, kan sebelumnya udah pernah ada ibadah, tapi Pak Har bukan yang pimpin. Nah, setelah Pak Har datang, ibadah pertama yang dipimpin sama Pak Har, itu tahu nggak adik-adik berapa orang yang datang? Yang ada di situ ada 7 orang, 7 jemaat. 7 orang ini terdiri dari 4 orang di sana, dan 3 orangnya ini, yang satu Pak Har, yang satu Bu Har atau istrinya Pak Har yang saat itu sedang hamil atau mengandung, dan juga neneknya Bu Har. Jadi cuma 7 orang adik-adik, cuma 7 orang. 7 orang itu kurang dari 10 loh. Kalau 10 gini, kalau 7 gini kan, kurang dari 10. Sedikit sekali orangnya. Tapi Pak Har, Bu Har, dan semua orang di sana tetap mau memuji Tuhan, belajar firman Tuhan, dan terus beribadah bersama. Sampai akhirnya tahun berganti. Habis itu setiap minggunya ada ibadah. Akhirnya jemaatnya itu gak cuma 7 doang, tapi naik bertambah jadi 35 orang. 35 orang itu 35 ya Dede, 35 orang itu 23 orangnya adalah pengurus gereja.
jadi anggota gereja kayak gitu. Kayak Kak Livia, kayak tadi Kak Santi, Kak Evelyn, orang-orang yang melayani Tuhan di gereja itu. Seperti itu adik-adik. Dan karena jemaatnya udah lumayan banyak, akhirnya gereja kita itu disahkan jadi gereja. Jadi sebelumnya sebenarnya belum disebut sebagai gereja, tapi disebutnya sebagai cabang gereja perintisan. Nah, setelah disahkan itu baru benar-benar disebut sebagai gereja. Cuma dari tadi Kak Livia sebutnya gereja biar kita lebih mudah aja ya adik-adik. Tapi sebelumnya sebenarnya cabang gereja perintisan. Baru disahkan di 23 Oktober 1983. Dimana yang kita peringati itu lahirnya gereja kita, kayak gitu. Disahkan jadi gereja. Tok tok tok, hore, jadi gereja gitu kan. Dengan 35 orang tadi jemaatnya. Nah, terus akhirnya beribadah lagi setiap minggu. Gerejanya tetap beroperasi, tetap berjalan ibadahnya. Terus lama-lama, kayaknya Pak Har mikir, kayaknya kok gereja ini terlalu sempit gitu ya untuk 35 orang atau 40 orang yang ada di sini. Kok kayaknya terlalu sempit. Akhirnya gereja kita beli suatu tanah di mana di tempat ini Kak Livia berdiri, di gereja sekarang ini. Kak Livia ada di studio gereja saat ini ya. Di tempat ini gereja kita membeli tanah untuk membangun gereja yang lebih besar. Nggak lagi di rumah sewa adik-adik, nggak lagi di rumah yang pinjem doang, tapi beli tanahnya terus dibangun gedungnya. Tapi nggak sebesar sekarang, karena membangun gedung, membangun gereja, membangun rumah itu butuh uang yang sangat banyak. Sedangkan gereja kita nggak punya uang terlalu banyak adik-adik, cuma punya sedikit aja. Jadinya bangun gedung gerejanya tapi nggak bisa sebesar sekarang saat itu. Agak kecil gitu, kecil doang. Terus akhirnya setahun setelah membeli tanah tersebut, di tahun 1986, tepatnya di hari Paskah, gereja kita akhirnya pindah dari rumah sewa tadi ke gedung yang sekarang adik-adik. Wow! Dan tahu gak adik-adik, yang datang tadinya kan biasanya 35 orang, 40 orang, segitu kan. Tiba-tiba langsung jadi 101 orang. Wah, banyak sekali tuh adik-adik. 101 orang, 101 jemaat datang beribadah di hari Paskah, di hari pertama ibadah di gedung yang baru ini. Wow, puji Tuhan sekali. Selanjutnya ibadah terus dimulai. Dan 2 tahun setelah pindah ke gereja ini, di tahun 1988, tepatnya 10 April, gedung gereja kita diresmikan sebagai gedung gereja oleh Bupati Sleman. Jadi kan dulu udah disahkan nih sebagai gereja. Perkumpulan orang ini disahkan sebagai gereja. Terus sekarang gedung gerejanya juga disahkan, diresmikan sebagai gedung gereja yang resmi. Wah, tepuk tangan yuk buat perjuangan Pak Har dan orang-orang zaman dulu yang merintis gereja kita. Terus waktu itu adik-adik, tapi cuma ada satu ibadah doang. Nggak kayak sekarang bahkan 4 kali ya adik-adik, karena pandemi ini jadi harus jaga jarak. Jadinya sekarang ada 4 kali ibadah. Tapi waktu itu cuma ada satu adik-adik, cuma ada 1 kali ibadah. Dan karena jumlah orangnya bertambah, jemaatnya bertambah, tadi dari 101 orang tiba-tiba jadi 200 orang. Akhirnya diputuskan untuk jadi 2 kali ibadah. Terus karena orangnya bertambah, akhirnya diputuskan juga jadi 3 kali ibadah. Seperti yang sebelum corona kemarin, kita tahu kan kalau ibadahnya ada 3 kali ya, jam 7, jam 9, dan juga jam 5 sore. Seperti itu adik-adik. Jadi 3 kali ibadah, dan jemaatnya sudah sangat banyak gitu kan. Puji Tuhan sekali.
Tapi adik-adik tahu, gereja kita disahkan, diresmikan itu namanya bukan Gereja Kristen Nazaren Philadelphia loh, tapi Gereja Kristen Nazaren Babarsari, karena lokasinya di Babarsari adik-adik. Nah terus kapan dong jadi GKN Philadelphia seperti yang kita tahu sekarang? Nah itu terjadi di tahun 2000. Kebalik terus ya Alivia ini ya. 2000. Di tahun 2000 itu diulang tahun gereja yang ke-17. Gereja kita mengganti namanya jadi GKN Philadelphia, Gereja Kristen Nazaren Philadelphia. Karena adik-adik tahu, nggak cuma orang dari Jogja aja yang ibadah di sini, ada orang dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, dari Jawa Barat, dari seluruh Pulau Jawa, dari Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan juga Papua. Lalu ada orang-orang Sumba, NTT, dan lain sebagainya. Dari banyak sekali tempat datang ke Jogja dan mereka beribadah bersama di gereja ini. Jadi gereja ini gak cuma buat satu golongan aja, tapi buat siapa aja. Dan kita semua menjadi saudara karena siapa? Karena Kristus. Karena kita anak-anak Tuhan, jadi kita bersaudara semua. Nah, maka dari itu dipilihlah nama Philadelphia yang artinya kasih persaudaraan. Jadi kita semuanya harus saling mengasihi walaupun berbeda-beda, tapi kita tetap saudara. Seperti itu adik-adik. Tapi perjalanan gereja kita gak mulus gitu aja adik-adik. Gak semua orang di sekitar itu suka sama gereja kita. Bahkan dulu gereja kita diganggu. Wah, diganggunya itu sampai dilemparin sama batu. Dilemparin batu. Sampai kaca-kacanya pada pecah adik-adik. Batunya tuh gak yang cuma segini adik-adik, tapi ada batu yang bahkan sampai segini adik-adik. Besar banget kan? Dilemparin sampai kaca-kacanya pecah. Tapi apa yang dilakukan sama Pak Har ya waktu itu? Pak Har mengingat ayat di Alkitab. Kita mau buka sama-sama. Hayo, tadi udah pada ambil Alkitabnya belum? Ayo, sekarang kita akan buka Alkitabnya ya bareng-bareng. Di Matius 5 ayat 44. Matius 5 ayat 44. Kita mau baca bersama-sama. Sudah siap ya adik-adik? 1, 2, 3. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, dari ayat itu Tuhan tuh suruh kita, minta kita untuk kita gak bales orang itu. Kalau ada orang jahat sama kita, jangan dibales, tapi kita doakan untuk mereka. Dan itu yang dilakukan Pak Har saat itu. Sebenarnya adik-adik bisa aja nih dilaporin orang-orang yang lempar batu itu ke polisi. Tapi Pak Har gak lakukan itu. Pak Har mendoakan mereka. Tuhan ampunilah orang-orang ini karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Semoga mereka tahu apa yang benar harus mereka lakukan ke depannya. Ampuni mereka Tuhan. Itu yang Pak Har doakan buat orang-orang ini. Jadi adik-adik, kita juga harus menaati firman Tuhan yang Tuhan minta kita untuk tidak membalas kalau ada orang yang nakal sama kita atau jahat sama kita. Mungkin adik-adik lagi jalan, terus habis itu ada yang jegal. Tahu jegal nggak? Jegal itu tuh kakinya tiba-tiba melintang satu gini, terus nyandungin kaki gitu loh. Nyandungin kaki adik-adik gitu kan. Terus akhirnya adik-adik jatuh. Nah, adik-adik nggak boleh balas ke teman adik-adik yang nakal itu, tapi adik-adik bisa doakan dia supaya berubah dan nggak nakal lagi. Gitu adik-adik. Dari tadi Kak Livia udah ngomong panjang lebar. Nah, sekarang biar buat buktinya nih, adik-adik bisa lihat seperti apa sih gereja kita waktu dulu gitu kan, zaman dulu seperti apa. Kak Livia punya foto-fotonya. Kita akan melihat foto-fotonya bersama-sama ya. Ini foto pertama. Ini adalah foto rumah sewa di Tambak Bayan 7 nomor 17. Rumah yang disewa sama Pak Yono dan Pak Har waktu itu buat ibadah. Selanjutnya ini foto Pak Har waktu Pak Har masih muda ketika sedang memimpin ibadah.
agak beda ya sama Pak Har sekarang, karena waktu itu Pak Har masih muda adik-adik. Terus selanjutnya ini adalah ibadah di rumah sewa tadi yang dihadiri 35 orang. Wah, cukup ramai dan cukup penuh ya rumahnya. Terus yang ini adalah foto gereja kita waktu mula-mula dulu. Ketika selesai dibangun dan ada ibadah, kayak gini kondisinya. Nggak sebesar dan nggak ada AC-nya kayak sekarang. Waktu itu belum ada AC-nya adik-adik. Nah yang ini adalah foto-foto guru sekolah minggu zaman dulu loh adik-adik. Zaman itu Kalivia masih jadi adik sekolah minggu, jadi nggak ada Kalivia deh di foto itu. Hehehe. Itu adalah guru-guru sekolah minggu Kalivia. Nah kalau yang ini adalah foto anak sekolah minggu waktu itu. Ada Kak Livia loh, coba cari, ada yang nemu nggak foto Kak Livia yang mana? Kalau sekarang gereja kita dipimpin oleh Pendeta Bakoh Jatmiko, Pendeta Billy Kapoyos, dan Pak Har. Walaupun Pak Har sudah pensiun atau disebut sebagai Pendeta Emeritus, tapi Pak Har juga tetap melayani bersama Kak Bakoh dan juga Kak Billy untuk kita semua adik-adik. Nah kalau yang ini adalah foto kakak-kakak GSM yang sekarang. Hayo temukan Kak Livia. Ayo. Ada yang tahu kan ini namanya Kak siapa? Kak siapa? Tahu kan pasti, kenal dong. Dan ini foto terakhir adalah foto adik-adik semua. Adakah foto kalian di sana? Itu foto kalian semua, generasi sekarang. Nah, gimana? Sudah lihat semua kan foto-foto yang Kak Livia tunjukin ke kalian? Gereja kita bisa berdiri dari dulu banget sampai sekarang. Kok bisa sih? Kok bisa ya? Karena jawabannya ada di Alkitab, yaitu di Mazmur 121 ayat 5. Mazmur 121 ayat 5 yaitu Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Karena Tuhan yang menjaga gereja kita, karena Tuhan yang menaungi gereja kita. Menaungi itu adalah seperti payung adik-adik, seperti payung. Kalau hujan, kita harus bernaung di mana gitu, di bawah atap atau di bawah payung gitu, biar kita nggak kena hujan. Nah seperti itu juga Tuhan menaungi gereja kita, menjaga gereja kita dari segala yang jahat. Jadi gereja kita bisa sampai berdiri sampai saat ini. Dan itu juga ayat yang harus kita hafalkan ya adik-adik. Sangat gampang, sangat pendek. Mazmur 121 ayat 5. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Ingat ya. Dan Kak Livia ada satu tugas untuk kita semua selain menghafalkan ayat hafalan tadi, yaitu karena gereja kita berulang tahun, kita akan mendoakan gereja kita. Jadi minta tolong mama papahnya untuk rekamkan adik-adik ketika berdoa, mendoakan gereja kita, dan juga mengucapkan selamat ulang tahun buat gereja kita. Nanti videonya bisa dikirimkan ke grup sekolah minggu, info sekolah minggu, supaya nanti kakak-kakak bisa gabungkan videonya dan jadikan satu video full yang sebagai hadiah ulang tahun buat gereja kita. Seperti itu adik-adik. Jangan lupa dihafal ayatnya. Jangan lupa juga untuk mengerjakan tugas yang Kak Livia kasih. Oke. Nah, untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Kak Livia akan pimpin kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih untuk gereja kami yang sudah Tuhan lindungi, Tuhan jaga sampai saat ini. Bantu kami untuk terus bisa menjaga dan melindungi gereja kami juga Tuhan. Dan bantu kami bisa selalu dekat sama Tuhan, bisa tidak membalas orang yang jahat sama kita, tapi bisa mendoakan mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan juga selalu melindungi dan menyertai kami. Haleluya, amin. Amin. Wah, luar biasa ya adik-adik cerita firman Tuhan kita. Seperti Tuhan yang sudah menjaga dan melindungi gereja kita, Tuhan juga akan selalu menjaga kita dan memelihara kita. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita akan mendengarkan pengumuman. Hari ini ada 2 pengumuman penting loh adik-adik. Pengumuman pertama,
selain dari gereja kita yang berulang tahun dalam minggu ini, ada juga loh teman kita yang berulang tahun. Wah, siapa ya? Siapa, ya, Kak? Kak Livia tahu? Nggak tahu. Wah, nggak tahu. Adik-adik tahu nggak? Kayaknya belum tahu dong. Pasti yang tahu cuma yang ulang tahun nih. Wah, pasti udah senyum-senyum ya di rumah. Oke, kalau gitu langsung kakak kasih tahu aja ya. Jadi, yang berulang tahun dalam minggu ini adalah teman kita Frida. Yeay. Kita ucapin selamat ulang tahun ya adik-adik sama kepada Frida secara bersama-sama. Dalam hitungan ketiga, kita akan katakan bersama-sama, selamat ulang tahun Frida, Tuhan Yesus memberkati. Oke, siap semuanya? Oke ya, kakak hitung ya. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Frida, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan pengumuman kedua. Jadi, minggu kemarin Kak Lani ada kasih aktivitas dan ayat hafalan kan? Hayo, siapa yang hafalin ayat hafalannya minggu lalu? Ayo, ada nggak? Pasti ada dong ya. Langsung aja kita saksikan, ini dia. Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Ulangan 6 ayat 5. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Wah, luar biasa ya adik-adik karya kalian. Kalian sangat kreatif dan sangat mengasihi Tuhan. Oke adik-adik, buat adik-adik yang belum ada tadi fotonya di situ, boleh ya, kan Kak Olivia tadi ada kasih tugas. Ayo. Nanti dikirim ya di grup Sekolah Minggu GKNF. Siap semua? Siap ya. Oke adik-adik, karena kita sudah hampir selesai sekolah minggunya, sebelum itu kita mau bernyanyi satu lagu lagi. Lagu ini adalah lagu yang kemarin adik-adik kirimkan untuk perayaan ulang tahun gereja kita. Ayo, siapa aja yang kirim? Pasti ada dong ya. Masih ingat nggak? Masih ingat kan ya? Kita nyanyi bareng-bareng ya. Yuk Kak Evelyn. Tuhan
lagi. Tuhan menjagamu. Puji Tuhan, Tuhan akan senantiasa menjaga kita setiap saat. Oke adik-adik, karena kita akan selesai sekolah minggunya, kita akan menutup dengan doa. Kita akan berdoa untuk teman kita Frida yang berulang tahun dan menutup sekolah minggu kita hari ini. Yuk kita berdoa ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kak Santi akan berdoa untuk kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang ibadah sekolah minggu kami ini hingga di akhir Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur untuk gereja kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami bersyukur Bapa untuk setiap penyertaan Tuhan yang senantiasa menjaga dan melindungi. Terima kasih juga Tuhan, kami juga bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kami. Kami bersyukur karena Tuhan sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa buat teman kami Frida dalam minggu ini berulang tahun Bapa. Biarlah kiranya Tuhan di usianya yang baru dia senantiasa dewasa dan bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati sekolahnya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan dia dapat mengikuti pendidikannya dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri sekolah minggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.